Dalam perjalanan di padang gurun, Allah menyuruh Musa membuat patung supaya setiap orang yang memandang kepada patung itu menjadi sembuh dan tidak mati. Apakah tidak masalah untuk kita menyembah patung atau benda mati lainnya? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah perintah Allah, yaitu perintah yang kedua dari 10 perintah Allah tersebut. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Apa sudah ketemu? Saya sudah ketemu di sini. Sudah saya buka. Boleh Stephen yang baca? Baik, Pendeta. Ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Oke, sampai situ saja mungkin. Oke, Pendeta. Sampai situ saja. Ayat ini mengatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya. Membuat patung yang dikaitkan dengan tujuan untuk menyembah atau sujud kepadanya. Membuat patung untuk disujud atau disembah atau orang beribadah kepadanya. Jangan, kata Alkitab, menyembah atau beribadah. Apa yang terjadi di padang gurun pada waktu orang-orang Israel yang memberontak kepada Allah, melawan Allah, dipagut oleh ular-ular yang berbisa? Apa yang terjadi? Coba kita baca di dalam Bilangan pasal 21, Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 8 dan 9. Sebentar. Oke, ya, 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. Terima kasih. Yang menjadi kata kerja utama di sini adalah memandang, bukan menyembah. Jika ia melihat atau jika ia memandang, maka ia akan hidup. Itu pun kalau ia melihat dan memandang karena ia percaya kepada perkataan Tuhan. Kalau ia tidak percaya kepada perkataan Tuhan, ia tidak melihat kepada ular tembaga yang dibuat dan ditaruh di atas tiang itu, maka dia tidak akan hidup, tidak akan sembuh dari bisa pagutan ular tersebut. Jadi ia harus betul-betul memandang pada saat ia dipagut. Kalau orang dipagut lalu ia tidak mau memandang, sekalipun Musa bawa itu ular tembaga lalu dipaksa ditaruh pas di depan matanya, hanya 2 cm, 3 cm, sekalipun matanya tertuju ke situ, itu tidak menyelamatkan dia kalau bukan dia yang mau melihat atau memandang. Jadi intinya di sana bukanlah suatu sesuatu yang mujarab, sesuatu yang ampuh, atau sesuatu yang berkhasiat yang ada pada ular tersebut, tetapi adalah sesuatu yang berkuasa pada saat orang mendengarkan dan menurut perkataan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus,
dia menggunakan cerita yang ada di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan ayat yang ke-9, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang memandang, maka ilustrasi itu digunakan untuk menggambarkan tujuan dari Yesus datang ke atas dunia ini, yang digambarkan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kasih Yesus akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang terjadi di Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9 bukanlah sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Perintah yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah atau beribadah kepadanya. Bangsa Israel pernah melanggar perintah Tuhan yang kedua, dan itu jelas-jelas membuat patung untuk menyembah. Kapan itu terjadi? Kita boleh baca dalam Keluaran pasal yang ke-32, Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-4. Keluaran 32 ayatnya yang keempat. Ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Terima kasih. Ini baru namanya membuat patung untuk menyembah, yaitu patung anak lembu emas yang dibuat atas desakan orang Israel, dibuat oleh Harun, dan mereka menolak Allah karena Musa belum turun dari atas gunung Sinai. Lalu mereka menyembah patung tuangan, patung emas yang serupa dengan anak lembu itu, mereka sembah dan beribadah. Allah tidak berkenan akan apa yang mereka lakukan. Makanya Musa yang membawa 2 loh batu dari atas bukit Sinai itu, dia melemparkan kedua loh batu itu hingga hancur dan harus dibuat lagi yang baru. Itu yang adalah patung yang dibuat untuk disembah. Apa yang terjadi di Bilangan 21 tentang ular yang ditinggikan supaya orang memandang, itu bukanlah patung yang dibuat untuk disembah, tetapi itu dibuat untuk menjadi sarana bagi orang Israel untuk menyatakan bahwa mereka mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Sehingga pada waktu mereka memandangnya, oleh karena mereka percaya apa yang Tuhan katakan, maka mereka tetap hidup sekalipun dipagut oleh ular. Bukan karena khasiat atau kuasa yang ada pada ular tembaga tersebut. Terima kasih.